Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi, pendidikan, dan hiburan setia bersama dan Anda. Dialog interaktif Radio Wisata RRI Manokwari. Iya, terima kasih rekan penyiar di studio. Terima kasih juga untuk pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja berada. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan penyiar tadi, pada kesempatan pagi jelang siang ini, kami berada di objek wisata Pantai Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari. Dan saudara, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif luar studio RRI Manokwari dengan topik radio wisata. Sementara bahasan yang akan kita bahas adalah optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat. Untuk Anda, siaran ini dapat diikuti di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari FM 94,3 MHz dan di RRI Playgo. Saudara, untuk membahas topik ini, kami akan bersama 3 narasumber yang sudah kami undang. Di antara narasumber yang hadir pada kesempatan pagi jelang siang ini, kami yang pertama masih menunggu kehadiran Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Bapak I Gede Wiradana. Kemudian saudara yang sudah hadir di lokasi atau sudah bersama kami, segera kami sapa. Yang pertama adalah Bapak Zakaria Sorota. Beliau adalah PLH Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, sehat. Mungkin bisa juga menyapa pendengar, silakan. Baik, selamat pagi untuk pendengar di rumah. Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Iya, dan saudara, narasumber berikutnya adalah Bapak Salmon Nubuab SE. Beliau adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Darwis Pasir Putih Manokwari Timur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, bisa menyapa pendengar juga. Iya, selamat pagi juga untuk pendengar yang dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Manokwari. Shalom, selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami. Iya. Dan pendengar, nanti juga hadir pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Pantai Pasir Putih Manokwari, nanti juga akan turut memberikan saran ataupun masukan. Ya, selamat datang, selamat bergabung juga untuk pelaku ekonomi yang ada di Pantai Pasir Putih. Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, salam sehat. Iya, mudah-mudahan tetap sehat ya, walaupun pandemi COVID-19 masih bersama kita saat ini. Baik, saya akan buka dialog radio wisata ini. Yang pertama mungkin ke Pak Salmon Nubuab. Ini Pak, dengan kondisi sekarang COVID-19, seperti apa kegiatan pariwisata di Pantai Pasir Putih? Iya, terima kasih. Walaupun di tengah bencana nasional atau COVID-19, tapi kami para anggota Pokdarwis dan seluruh pelaku usaha tetap melakukan kegiatan di daerah destinasi pariwisata karena ini juga menyangkut dengan perekonomian kami. Dan kami tetap juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Manokwari lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, tetapi ada dampaknya ya, karena ini kan sudah sekitar 9 bulan. Artinya dampak itu saya tanyakan
dibanding sebelum periode pandemi seperti apa, kemudian sekarang seperti apa dampak yang dirasakan oleh pelaku-pelaku ekonomi di sekitar ataupun di komplek Pantai Pasir Putih ini? Ya, jadi dampaknya ini berpengaruh kepada perekonomian kami, terutama di ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai pelaku usaha. Ya, di tahun lalu sebelum pandemi ini hadir, kami punya pendapatan atau peningkatan perekonomian ini sangat menurun ya? Sangat lumayan dibandingkan dengan tahun ini. Tahun ini sangat menurun karena adanya COVID, sehingga berpengaruh kepada pengunjung yang kurang datang di pantai destinasi Pasir Putih. Iya, oke. Mungkin sementara tahan dulu ya dari Ketua Kelompok Sadar Wisata Darwis Pasir Putih Manokwari Timur, Bapak Salmon Nubuam. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Bapak Igede Wiradana BA. Ya, selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang, salam sehat semua. Ya. Ya. Pak, kita sudah buka acara ini sekitar 5 menit yang lalu. Sambil menunggu Bapak tadi kami sudah bertanya kepada Bapak Salmon ini, Ketua Kelompok Sadar Wisata Darwis Pasir Putih, yang terkait dengan COVID. Tapi sebetulnya kita ingin bedah lebih luas dengan topik yang kita bahas adalah optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat. Karena Bapak sudah hadir, mungkin saya langsung bertanya kepada Bapak. Bapak, kalau Pantai Pasir Putih hanya satu di antara sekian objek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari ya Pak ya? Ya, mungkin Bapak bisa gambarkan objek wisata apa saja yang kita miliki di Kabupaten Manokwari ini? Ya, jadi baik, terima kasih. Kita punya namanya RIPDA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Iya. Jadi kita sudah petakan. Jadi potensi kita ini cukup banyak. Iya. Di hampir di seluruh distrik ada. Kemudian itu yang ada yang alam punya, kemudian ada yang buatan punya, kemudian ada yang budaya. Jadi itu kan cukup banyak tersebar di seluruh Kabupaten Manokwari ada. Mulai dari Manokwari, Pantura, Masni, Prapi, Tanah Rubuh, Warmare, semua ada. Ya, kita. Tapi yang sudah berkembang mungkin dari sekian banyak yang Bapak sebutkan, mana saja Pak? Ya, jadi ini yang sudah kita berbenah. Ya, kita berbenah ini termasuk Manokwari kita sudah. Kemudian di Pantai Side juga sudah. Kemudian di Mokwam juga, Kuau ya sudah, walaupun pelan tetapi pasti kan gitu. Ya, mengingat juga untuk pengembangan ini kan juga kami dari Danpora kan tidak bisa sendiri juga kan gitu ya. Iya, harus jadi, mendapat dukungan ya. Iya, jadi kan ada pemangku kepentingan itu kan ada masyarakatnya, ada dunia usahanya, ada pemerintahnya dengan tugasnya masing-masing kan seperti itu ya. Iya. Jadi yang paling berperan sekali itu kan masyarakat. Iya. Kenapa? Masyarakat punya wilayah sendiri kan. Iya. Nah, kemudian nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, kemudian dunia usaha juga harusnya masuk kan untuk mengembangkan destinasi yang ada. Kemudian pemerintah itu kan tugasnya ya regulasi misalnya, regulasi pembinaan dan pendorong ya. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalau untuk Pantai Pasir Putih ini apakah memang sudah stagnan seperti ini atau punya rencana lain ke depannya? Ya, tentunya harapan kita kan seperti itu. Ini rencana Pasir Putih ini kan ada investor yang mau masuk. Jadi akan dikembangkan segala macam fasilitas yang ada itu. Seperti yang kita lihat di spanduk-spanduk banyak kita pasang, itu jadi artinya ada pihak swasta yang mau masuk. Ya, ini karena pandemi, jadi tahun ini mereka belum bisa action. Ya, barangkali tahun 2001 sudah mulai gitu. Ya. Iya. Mungkin dari Bapak tahan dulu, saya kembali ke Pak Salmon.
Pak, selama ini peran dari pemerintah sudah cukup membantu masyarakat di sekitar sini untuk pariwisata di Pantai Pasir Putih ini? Iya. Kami berterima kasih kepada pemerintah juga yang sudah berperan membantu kami sehingga terbentuknya kelompok Pokdarwis yang menjadi motor penggerak di bidang pariwisata. Jadi kami tetap masih terus membutuhkan pemerintah hadir untuk bersama-sama dengan masyarakat dan sebagai pelaku-pelaku usaha bahkan juga sebagai pengelola sadar wisata untuk tetap terus mengangkat destinasi pariwisata. Ya, mungkin ada katakanlah kekurangan yang harusnya pemerintah kerjakan lebih khusus untuk Pantai Pasir Putih, walaupun tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyebutkan akan ada pengembangan ke depannya. Tetapi untuk kelompok sendiri, kelompok sadar wisata, apa yang diusulkan atau apa yang dirasa masih kurang? Iya, yang kami rasa masih kurang ini adalah pembangunan. Karena kalau memang dulu kami dengar bahwa ada rencana pembangunan, tapi kami dari masyarakat yang ada di pesisir pariwisata yang dekat dengan tempat destinasi, kami berharap bahwa kami tidak lagi mendengar adanya rencana pembangunan, tapi kami mau lihat pembangunan. Karena dengan adanya pembangunan, berarti kami sebagai masyarakat mau tetap sebagai pelaku usaha dan pengelola, sehingga adanya pembangunan itu juga mendatangkan omset bagi kami. Iya, mendatangkan katakanlah keuntungan ya untuk masyarakat. Iya, iya. Baik, mungkin saya langsung ke Pak Zakaria Surota. Pak, tadi disebutkan mengenai rencana pengembangan ke depan ini kan adat pasti, masyarakat adat pasti turut berperan serta. Ya, dukungan apa yang akan diberikan? Iya. Yang pertama kita lihat perlu ada kejelasan dari pemerintah maupun investor mungkin yang menyangkut lokasi ya, lokasi Pantai Pasir Putih, karena itu menyangkut pengembangan wisata ke depan dari wisata yang alami ya mungkin sedikit modern ya. Oleh sebab itu mungkin harus bicara soal hak wilayah, kemudian partisipasi masyarakat yang mengenai dampak langsung daripada pengembangan potensi wisata di Manokwari. Nah, itu yang mungkin perlu dilihat apakah ke depannya masyarakat ini akan kemungkinan direlokasi atau seperti apa, sehingga dampak-dampak sosial, dampak ekonomi dan lain-lain itu sudah bisa diperhitungkan dari sekarang, sehingga kampung-kampung yang mengenai dampak langsung atau masyarakat adat di pesisir Pantai Pasir Putih di sisi lain itu bisa ada pemberdayaan bagi mereka untuk peningkatan perekonomian rumah tangga, mereka punya pendapatan ekonomi rumah tangga yang cukup baik, yaitu seperti tadi ya Pak Kadis, perlu ada perda yang mengatur spot-spot daerah wisata yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kalau masyarakat memang artinya dari masyarakat adat harus dilibatkan untuk partisipasi aktif lah masyarakat, sehingga menyentuh tapi juga mengembangkan masyarakat adat untuk menghidupkan perekonomian masyarakat adat di seputaran spot-spot wisata yang ada di seluruh kabupaten Pasir Putih. Iya, kalau khusus untuk Pasir Putih, tapi untuk tempat lainnya juga akan dilakukan. Iya, untuk tempat lain ya sesuai data objek-objek wisata yang sudah didata atau yang akan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata. Mungkin segera pemerintah sudah bisa punya data yang valid terkait itu spot-spot wisata yang akan dikembangkan, karena permasalahan yang paling krusial itu adalah menyangkut tata kelola ke depan, sehingga ke depan tidak akan berbenturan dengan pengembangan wisata ke depan. Iya. Mungkin itu. Iya.
Pak Kepala Dinas mungkin mau menanggapi atau mau menambahkan, artinya untuk pengembangan yang Pak Kepala Dinas tadi sebutkan, misalnya untuk Pasir Putih yang sudah masuk program kegiatan, ini sudah dikomunikasikan dengan masyarakat adat, juga mungkin masyarakat yang ada di komplek wisata Pasir Putih ini, terutama pelaku ekonominya. Ya, jadi baik ya. Jadi sebetulnya ya ini kan masalah tanah ini kan kita tahu memang sangat rawan, berbelit ya. Iya. Tetapi secara hukum sebetulnya memang sudah sertifikat kan, Pemda. Tetapi walaupun demikian, kami selalu berkomunikasi. Kami sudah beberapa kali secara instan berkomunikasi dengan rencana pengembangan ini. Kita sudah semua kita libatkan, kepala suku, pemuda, pemerintah, termasuk distrik, camat. Kita sudah beberapa kali berkomunikasi di sini juga, kemudian di kantor distrik juga. Ya, jadi pada intinya masyarakat mendukung kan, mendukung untuk pengembangan Pasir Putih terutama ya. Jadi memang untuk pengembangan yang lain kita memang akui kemampuan pemerintah itu kan memang terbatas ya. Jadi tidak bisa satu sekaligus, tapi setiap tahun itu ada sedikitnya. Yang menjadi fokus kita sekarang ini kan peningkatan SDM dulu. SDM dulu kita selalu latih bagaimana mereka supaya bisa sadar menerima kehadiran pariwisata. Intinya itu dulu. Nah, kalau masyarakatnya SDM-nya sudah mampu untuk menerima itu, berarti otomatis yang lain kan harapan kita tidak akan masalah kan, gitu kan, bisa lancar untuk pengembangannya. Nah, kemudian tentunya masyarakat itu kan yang nomor satu. Jadi masyarakat yang ada di suatu destinasi kita utamakan. Jadi mereka yang akan mengelola sesuai dengan kemampuan mereka. Apa yang bisa kita laksanakan. Kemudian kalau memang tidak bisa dirasakan, baru barangkali yang dari luar. Jadi seperti yang kita tahu sebetulnya kan. Misalnya kalau orang datang ke satu tempat itu macam Pasir Putih, orang kan bukan hanya mandi saja, kemudian kadang kan orang perlu minum, lapar, kemudian saya haus, kemudian saya mau berteduh di mana, ya itu yang kita harapkan masyarakat setempat bisa menyediakan itu. Jadi mereka yang pengelola seharusnya yang diarahkan mereka ya, bukan dari pihak lain. Tidak, ya jadi itu harapan kita seperti itu. Yang menerima manfaat masyarakat. Jadi harapan kita seperti itu. Mari kita kelola bersama-sama masyarakat setempat. Kemudian yang paling penting itu kan kita menjaga keamanan itu ya. Itu kalau sudah aman, jadi orang akan datang terus kan itu. Kalau tidak aman, berarti kan orang satu kali datang dan tidak kembali. Seperti itu. Mungkin kita akan jeda dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik pendengar, kita jeda dulu dan nanti kembali perbincangan kita di Radio Wisata dengan topik optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat. Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi, pendidikan, dan hiburan, setia bersama dan Anda. Baik pendengar, kami akan lanjutkan dialog Radio Wisata kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan masih dari lokasi Pantai Pasir Putih Manokwari bersama 3 narasumber, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Bapak Igede Wiradane, kemudian PLH Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, Bapak Zakaria Sorota, dan narasumber selanjutnya adalah Bapak Salmon Nubuab SE, Ketua Kelompok Sadar Wisata Darwis Pasir Putih Manokwari Timur. Tadi Bapak sudah menjelaskan cukup gamblang. Sekarang saya ke Pak Salmon. Kalau Pak Salmon untuk persiapan ke depan sudah dilibatkan? Jadi kalau untuk persiapan ke depan
kami nanti tetap terus akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah lewat Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk mengangkat destinasi pariwisata, karena persiapan untuk mengangkat suatu potensi itu kita tidak, ibaratnya kita tidak seperti satu sapu lidi, tapi kita harus menjadi satu ikat. Jadi ada kelompok, ada masyarakat dan pemerintah untuk mengangkat destinasi, karena destinasi ini sangat penting untuk semua orang. Bahkan di dalamnya kami sebagai masyarakat juga tetap terlibat sebagai pelaku usaha dan kelompok. Ya, persiapan yang ke depan kami mungkin sangat membutuhkan pihak lain untuk membantu kami dalam persiapan SDM, biar kita tetap terus mengangkat potensi-potensi yang ada di pariwisata Kabupaten Manokwari, terutama di destinasi pariwisata Pasir Putih yang kebetulan letaknya tidak jauh dari kota. Iya, oke, baik. Pendengar, kita akan langsung mengajak Anda menuju ke floor di antara Bapak Ibu yang hadir di Pantai Pasir Putih yang kebetulan adalah pelaku ekonomi di objek wisata Pantai Pasir Putih Manokwari. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, ya, lebih khusus yang terkait dengan pengembangan ke depan. Ini kan menyangkut nasib Bapak Ibu semua ya, untuk keterlibatan Bapak Ibu untuk memperoleh kesejahteraan di objek wisata Pantai Pasir Putih Manokwari. Silakan Bapak Ibu. Nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala Dinas, oleh Bapak PLH Ketua Dewan Adat, juga mungkin dari Ketua Kelompok Darwis. Silakan. Yang pertama Bapak siapa yang mau bertanya? Pak Bonsapia barangkali. Ya, silakan Pak Bonsapia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami kelompok, terutama saya sebagai petugas keamanan di Pantai Pasir Putih. Saya hanya usul kepada Kepala Dinas supaya kami yang ada usaha dalam pantai ini, kalau besok pembangunan atau yang sekarang ada yang pembangunan, kalau bisa kami yang ada di dalam itu harus dipakai, terutama kami yang ada dalam sini. Nanti tenaga baru nanti dari luar, nanti lihat dulu kalau masih bisa baru bisa ambil. Itu saja usulan kami untuk Kepala Dinas. Ya. Terus saya sendiri, saya kerja di Dinas Pariwisata, saya honor tanggal 21 tahun 2021 sebagai honorer, tapi selama ini tidak pernah diperhatikan. Jadi terang untuk Bapak. Jadi saya minta supaya mungkin ke depannya ada perhatian untuk khususnya saya. Terima kasih. Iya, dari Pak Adolf Bonsapia ya. Oke. Mungkin kita tampung 3 penanya ya. Silakan berikutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Silakan. Ya, bisa dengan Ibu ya. Ibu bisa menyebutkan nama Ibu? Kemudian kegiatannya di sini apa? Usaha, mungkin usaha atau ya, atau buka warung, silakan. Terima kasih untuk Mama Mirino Medotka, dan saya juga mau bicara sedikit tentang pantai ini. Iya. Pantai ini tong setengah mati, dari sampah ke sampah. Iya. Jadi jangan tong persalahkan dari pariwisata, itu dari kami sendiri. Iya. Kami punya uang yang usaha di pantai ini. Kami duduk mulai dari 1 hari, kalau hari Sabtu dengan hari Minggu itu cumanya 300, 400. Kalau pengunjung banyak ya kita bisa dapat 500. Itu tempo standar itu sudah. Iya. Tom bikin bersih pantai ini, Tom punya anak-anak ini coba bantu untuk pembersihan pantai. Tapi tidak, Tom yang mama-mama ini, saya yang setengah mati dengan Om Botak. Iya, iya.
Tondo tidak dapat gaji, cuma hanya gaji itu Tondo punya hasil di pantai. Iya. Untuk Tondo punya makan dan minum, itu saja yang saya kembalikan. Iya, oke. Kalau ibu jualan apa Bu? Mungkin Mama sewa karpet dengan bantal berenang. iya, 500 ya kalau rame ya, kalau sepi. Ya kalau rame ya 500, kalau tidak rame itu 200, 300. Iya. Itu dia standar itu sudah. Tadi selain ibu katakanlah untuk kebersihan, ibu punya usul supaya yang lain ikut membantu ya. Mungkin ada usulan lain ke kepala dinas atau ke Pak Orota atau ke Pak Salmon? Tidak ada. Jadi Tom punya hasil ini, hasil dari pantai ini sebagus parkiran motor, mobil, tapi dari pariwisata juga tidak ambil, sebab corona ini bikin sampai akhirnya don diam. Tom punya hasil sedikit dari pantai ini untuk Tom pakai beli garu-garu, kantong plastik, untuk Tom pakai isi sampah yang kalau sampah masuk di pantai. Oke, makasih Ibu. Iya. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Oh, ke belakang, ya. Silakan. Baik. Iya, Ibu Terima siapa kasih, namanya? Ya, Ibu siapa? Adolfina Medot. Iya. Ibu kalau di sini jualan atau menyewakan beneng atau karpet? Beneng usaha saya beneng dan karpet di pantai. Iya, oke. Apa yang ingin Ibu sampaikan silakan. Baik. Mau usul, saya minta supaya dari Dinas Pariwisata tolong perhatikan kami juga ke pantai. Jangan biarkan kami ini kan dinas yang harus perhatikan dengan sampah. Jadi kalau bisa saya minta bak sampah satu di sebelah sana, jangan bak sampah satu saya di sebelah sini, karena pantai ini panjang. Jadi kalau bisa Bapak dan tolong perhatikan kami juga di sebelah bak sampah satu. Terus juga sama usul dengan kamar mandi. Kamar mandi ini dari Dinas Pariwisata yang buat. Itu juga itu tempat jualan saya. Tapi mereka datang minta untuk saya buat kamar mandi. Tapi kamar mandi ini tidak diusahakan, ada tinggal sampai yang ada ini. Belum ada air yang ada untuk jalan. Air memang susah pada sumur. Tapi tidak dari Dinas Pariwisata tidak perhatikan kayak kamar mandi ini. Sampai kamar mandi ini pintu-pintu sampai rusak semua. Karena kami tidak jaga untuk sewa apa, makanya biarkan. Jadi anak-anak juga bikin kamar mandi ini sama dengan apa ya? Ya mereka lempar apa pintu-pintu semua rusak. Jadi saya minta kalau bisa dari Dinas Pariwisata tolong perhatikan kamar mandi ini. Supaya kami jaga sewa, kan uang itu bukan untuk kami juga. Paling kasih ke dinas baru bagi dua. Karena kami tahu itu dinas yang buat kamar mandi. Baik, waktu saya kembalikan. Iya. Terima kasih sudah 3 yang bergabung. Mungkin kita langsung ke narasumber untuk memperoleh jawabannya. Ya, Pak Kepala Dinas, tadi kita sudah mendengar 3 pertanyaan dari Floor yang turut hadir pada kesempatan dialog kita, yang notabene mereka adalah pelaku dan masyarakat di Pantai Pasir Putih Manokwari. Mungkin Bapak bisa memberikan jawaban sebelum nanti kita lanjutkan dialog terkait dengan objek-objek wisata di Kabupaten Manokwari ini. Silakan Pak Kepala Dinas. Ya, jadi baik Pak, saya menjawab Pak Bosapia, ini rekan kita yang paling lama, paling setia ini. Iya. Ya. Nah, jadi ya terkait dengan rencana pengembangan ini kan ya, tentunya tenaga yang ada di sini kan prioritas. Ya, tentunya dengan sesuai dengan kemampuan ya. Kemudian yang penjual-penjual juga kita prioritaskan sesuai dengan pembicaraan kita dengan kontraktor ya, seperti itu. Nah, kemudian Ibu Mama tadi ya terkait dengan kebersihan, ya ini kan kebersihan ini kan masalahnya luar biasa kan, sulitnya. Nah, kemudian saya pikir kalau pengunjung itu sampahnya tidak banyak Pak. Iya. Tetapi ini kan sampah kiriman dari luar. Iya, ini masalahnya bukan hanya artinya yang di sini ya, pelaku wisata di sini ataupun pengunjung wisata, tetapi memang masyarakat yang di luar pantai
juga harus sadar tidak membuang sampah ke laut. Nah itu dia. Jadi kan kalau misalnya musim hujan, musim ombak, sampah kiriman luar biasa. Iya. Ya. Jadi sebelum pandemi ini kami sudah punya jadwal. Jadi setiap hari Jumat berdinas kan di sini Pak. Iya. Ikut kerja bakti. Kerja bakti. Ya, jadi sebelum pandemi ya. Kemudian setelah pandemi ini ya kita membatasi kegiatan, termasuk kerja bakti kita laksanakan ya. Jadi kita selalu bersama-sama dengan masyarakat, dengan kelompok untuk membersihkan pantai. Memang luar biasa kalau musim-musim hujan, musim ombak, sampahnya itu. Kita belum selesai menyapu, sudah datang lagi dari sana ke situ. Ya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat luas, ya lingkungan itu bukan hanya di darat, tapi di laut juga. Ya, sampahnya saya pikir tidak usah buang di laut. Impasnya kita yang di pesisir. Jadi dampaknya kan ya pasir putih sasaran sampah. Nah itu kan kasihan juga rekan-rekan yang menjaga di sini selalu sampah. Nah, kemudian dari ibu di belakang. Iya. Ya ini kan masalah sampah tadi, kemudian tempat sampah. Saya pikir itu bisa ditangani oleh kelompok. Tempat-tempat sampah, barangkali plastik sampah. Nah, kita kan di sini punya kelompok. Kalau kelompoknya kerjasama ya pasti bisa. Kalau cuma sapu tempat sampah dan sebagainya. Nah, kemudian juga yang penjual-penjual, terutama yang kelapa ini, kan biasanya kalau habis itu kan ditumpuk begitu saja ya. Ya, jadi belilah kantong plastik supaya nanti gampang dibuangnya ke tempat sampah. Ya, jadi seperti begitu ya. Tadi yang dari Ibu pojok itu terkait dengan fasilitas MCK. Ini dukungannya seperti apa dari Dinas Pariwisata? Ya, jadi MCK itu kan kita juga sudah membangun. Sekarang tinggal yang dipelihara oleh kelompok, gitu ya. Iya. Tidak mungkinlah kita mau datang mau ngurus dan sebagainya. Kita sudah serahkan sepenuhnya kepada kelompok sadar wisata. Jadi mereka tuh bertanggung jawab dengan segala fasilitas yang ada di sini. Ya, jadi kami dari dinas kan cuma pantau saja, kan gitu. Kalau kami turun lagi langsung kan tidak bagus juga. Kita sudah bina kelompok di sini, jadi mereka yang bertanggung jawab dengan segala macam yang ada di sini. Terima kasih. Ya. Iya, mungkin bisa menjawab juga ini Pak Salmon ini tadi terkait dengan kebersihan MCK seperti apa peran dari kelompok yang Bapak pimpin. Terima kasih. Kalau bicara masalah kebersihan, kami sini sudah artinya kelompok dan pelaku-pelaku usaha sudah maksimal untuk mengatasi masalah yang datang. Masalah ini artinya sampah. Sampah ini seperti tadi Pak Kadis katakan bahwa kalau ada hujan, ombak itu pasti sampah itu datang. Nah, yang selalu berperan aktif di pantai ini adalah Bapak Ibu yang sebagai pelaku usaha karpet beneng, mereka yang selalu menghadapi masalah tersebut. Iya. Cuman kami mau berikan masukan lagi kepada pemerintah bahwa tempat sampah yang sudah disediakan di objek kami, tempat wisata kami, itu hampir 5 hari baknya belum kembali, sehingga sampah yang kami sementara mau angkut tapi kami tidak tahu mau bawa langsung kemana, karena kami punya tempat itu sudah ada, cuman untuk saat ini mungkin karena ada kesibukan sehingga mereka belum sempat bawa sampah. Nah, saya mau tanggapi pertanyaan atau masukan dari Ibu Adolfina Midotkia masalah MCK. Jadi MCK itu Dinas Pariwisata sudah siapkan, dan mungkin dari dinas sudah berikan kunci kepada Ibu Adolfina, tinggal Ibu sendiri yang mengelolanya. Cuman karena belum diperhatikan sehingga kamar mandi itu sampai sekarang belum dikelola atau belum dijaga, sehingga
laporan dari Ibu sendiri bahwa MCK itu untuk sementara kah atau dia sudah mengalami sedikit kerusakan. Jadi MCK itu bukan lagi sudah jadi masalah di Dinas Pariwisata, tapi sudah ada di tanggung jawab kelompok. Tinggal kelompok sendiri yang mengelolanya. Cuman yang diberikan kunci tidak perhatikan, sehingga ada laporan tadi dari Ibu bahwa MCK itu pintunya sudah bolong-bolong atau rusak. Ya. Permisi Pak. Cukup atau masih mau ditambahkan lagi? Iya, saya mau tambahkan Ibu atau Mama Mirino masalah pendapatan yang mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu hanya mendapat 300. Ya, kami sebagai kelompok dan masyarakat mendukung program pemerintah soal menangani COVID yang ada. Harapan kami juga tetap kami mendengar aturan dari pemerintah untuk menjaga situasi, menjaga kesehatan, sehingga bencana ini mau berakhir, sehingga dunia atau khususnya Kabupaten Manokwari kembali normal, sehingga pengunjung itu boleh datang ke tempat wisata, mengunjungi semua tempat wisata yang ada di Kabupaten Manokwari, khususnya di Pantai Pasir Putih, sehingga perekonomian masyarakat ini kembali normal. Makasih. Iya, baik. Nanti kami akan buka kembali floor. Waktu kita masih cukup panjang, ya. Tapi mungkin kita akan kembali ke Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Kedepannya objek wisata Pantai Pasir Putih akan seperti apa? Nanti kalau sudah dilakukan pembangunan. Ya baik, ya, tentunya nanti ya mudah-mudahan tidak ada halangan. Ini kan dari swasta ada yang mengembangkan, jadi mengembangkan itu desainnya memang sudah ada. Kemudian rencananya kan hotel di sana, kemudian di tengah ini kan tetap tempat mandi, ada permainan dan sebagainya. Kemudian di sebelah sana sudah restonya, pokoknya lengkap sudah. Tapi grand desainnya sudah ada ya? Sudah ada, seperti yang kita ada. Tinggal implementasi saja? Ya, begitu. Ya. Kalau pandemi sudah selesai, mungkin sekitar tahun 2021 sudah bisa berjalan atau berlangsung pembangunannya? Ya, mudah-mudahan 2021 nanti tim dari mereka turun untuk amdalnya dan sebagainya, kan persyaratan itu turun. Ya, mudah-mudahan dalam kurun waktu 2001 selesai. Sosialisasinya ke masyarakat seperti apa? Ya, memang sudah jalan sebetulnya. Sebelum COVID itu kita sudah selalu sosialisasi. Memang masih terbatas dalam lingkup sekitar sini yang kita sudah sosialisasi. Barangkali yang Bapak Ibu mungkin selalu ikut ya. Kita sosialisasi dengan pengembangan ini, kita sudah melibatkan hampir semua. Kita sudah berapa kali itu kan, ya. Termasuk itu. Dengan masyarakat adat, Dewan Adat sudah? Semua sudah. Iya. Kepala suku, Dewan Adat, sudah semua tahu. Ya. Ini masih dalam terbatas. Nah, barangkali nanti akan lebih luas lagi setelah tahap-tahapan berikutnya. Ya. Iya. Gitu, ya. Iya. Kalau dari Dewan Adat, dari Pak Horota melihat untuk kedepannya Pantai Pasir Putih seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, tanggapan Bapak seperti apa? Kemudian artinya kepada masyarakat juga seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat atau Dewan Adat? Ya, terima kasih Pak Kadis. Ya, yang pertama itu tadi ya, kita bicara soal kejelasannya. Misalnya kalau tanah yang mungkin sudah kena dengan sertifikat oke. Tapi mungkin sebagian yang belum itu yang perlu dari sekarang sudah ada pembicaraan dengan pemilik ya, mereka kepala suku, sehingga mereka yang kena dampak langsung, sehingga itu kedepannya tidak mengalami hambatan. Apakah nanti strateginya, apakah mungkin dalam perdanya mungkin kalau memang itu tidak, kalau ganti rugi itu kan cukup besar biasa kalau bicara hak ulayat itu.
Jadi apa strateginya itu, apakah nanti dalam pengembangan ke depan, terus mungkin di pembagian hasilnya kah, PAD-nya kah, atau pendapatan asli untuk kampungnya kah dari pengembangan itu yang ke depan, sehingga dampak langsung itu masyarakat itu mereka betul-betul sadar bahwa pengembangan wisata ke depan itu tujuannya adalah bagaimana kesejahteraan ada masyarakat. kesejahteraan masyarakat di situ, sehingga ke depan masyarakat aktif dan sama-sama menjaga potensi wisata yang ada, tapi juga peningkatan pariwisata di Kabupaten Manokwari itu mengalami peningkatan. Semakin banyak orang dan menuju ke Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata yang nomor satu lah kalau kita bilang di Manokwari ya, objek wisata. Ya, artinya dari Dewan Adat tetap mengawal ya, kami mendukung, sama-sama mengawal sehingga proses-proses yang berkaitan dengan kekulayat dan lain-lain itu harus sudah clear lah, ke depan bisa tidak bermasalahan. Terima kasih juga karena salah satu tujuan ini itu bagaimana mengembangkan masyarakat adat yang di sekitar Pantai Pasir Putih, melakukan pemberdayaan dan pemanfaatan langsung daripada pemerintah. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata, luar biasa, dan itu kita patut memberikan penghargaan dan sama-sama memberikan dukungan kepada Dinas Pariwisata untuk pengembangan pariwisata khususnya di Pasir Putih ke depan. Ya, dari Pak Kepala Dinas ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Bapak Horota? Ya, tentu saja ya. Itu nanti kan dari pihak pengusaha nanti kan ada kajian bisnisnya kan, iya. Seperti apa. Kalau nanti tentunya ada yang ya masyarakat tetaplah dilibatkan gitu. Intinya seperti itu. Tidak mungkin dibiarkan. Iya, masyarakat tetap menjadi pelaku utama ya. Iya, betul. Ya, betul. Ini itu, Pak. Iya. Oke, baik, tadi ada yang ingin bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya dari floor? Ibu yang di belakang. Silakan Ibu berdiri menyebutkan namanya. Ya, oke. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati keempat Bapak yang ada di depan. Saya atas nama Yudit Medotga. Saya di pantai. Dia ini jual benen dengan karpet. Iya, yang saya mau sampaikan di sini untuk ketiga Bapak di depan. Kemarin saya sempat ketemu dengan Bapak Bupati, Bapak Robert Rumbekwan. Saya sempat duduk cerita-cerita dengan Bapak Sekda, Bapak Makatita. Terus ada Bapak Dewang dari provinsi juga, saya sudah lupa nama. Yang saya mau sampaikan, saya bilang, Bapak dong bisa lihat sampah yang ada. Yang kami minta mungkin dari kabupaten, provinsi dong bisa siapkan kita orang jaring untuk kita tanggulangi sampah supaya kita di pantai ini tidak capek. Kenapa Bali bisa, kita Papua tidak bisa? Iya. Terus yang kedua, keamanan. Kemarin saja baru terjadi kasus pemukulan kepada anggota Dewan Mansel. Tujuan yang ditujukan adalah Pasir Putih. Otomatis masyarakat tahu bahwa ini Pantai Pasir Putih. Kalau sebut Pasir Putih berarti Pantai Pasir Putih. Nama baik dari Pasir Putih, bahkan pantai juga kena. Pasti para pengunjung atau yang mendatang, kita datang ke pantai tapi kita was juga tentang keamanan yang ada. Jadi kalau bisa dari para wisata dan Bapak Doberai, kalau bisa Bapak juga bisa siapkan keamanan khusus untuk kami masyarakat maupun Bapak para wisata, siapkan kami keamanan supaya ketika ada terjadi sesuatu kami tinggal sampaikan, baru mereka sampaikan ke kedua Bapak. Iya, terus yang ketiga, yang terakhir dari itu semua, kami minta, saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa Bapak tolong perhatikan kami di pantai. Kami ini masyarakat yang kecil, yang hanya gantung hidup di apa yang kami punya. Jadi kalau bisa keamanan supaya pantai ini bisa kembali seperti biasa. Biarpun ada COVID-19, tapi kalau keamanan aman, kami juga tetap aman di pantai. Masyarakat yang datang juga aman,
Kami juga yang jaga di pantai aman dan kebersihan juga ada bagi kami. Iya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, baik, sebelum dijawab pertanyaan dari Ibu, ya, Ibu siapa tadi, Bu? Iya, Ibu Maidotka. Ada lagi mungkin dari floor yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan. Bapak-bapak yang di depan, ibu-ibu yang di belakang. Iya, iya, sudah terwakili. Kemudian juga untuk pendengar di rumah, kami sampaikan kami buka jalur telepon di nomor 0823 97 02 2871. Sekali lagi, di nomor telepon untuk Anda pendengar yang ada di rumah 0823 97 02 2871. Silakan, ada 3 narasumber yang hadir di lokasi Pantai Pasir Putih Manokwari ini pada acara dialog interaktif luar studio RRI Manokwari dengan topik atau judul optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat. Silakan sekali lagi di 0823 97 02 2871. Ya, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung, mungkin tadi bisa ditanggapi baik dari Ketua Darwis, Pak Kepala Dinas maupun dari Dewan Adat. Silakan Pak Kepala Dinas dulu mungkin. Ya, baik ya. Saya menanggapi Ibu Maidotka ya terkait dengan keamanan terutama ya. Ya. Keamanan ini memang kan tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab kita semua bagaimana kita menjaga destinasi ini. Nah, kalau di tempat ini tidak aman, tentunya orang tidak akan datang. Memang betul Ibu katakan tadi. Nah, tetapi mari kita sama-sama menjaga ini. Jangan ada yang istilahnya mabuk-mabukan dan sebagainya kan. Tidak, tempatnya bukan di sini kan gitu. Ini tempat orang berkunjung, tempat orang berkreasi, ya hal-hal seperti itu kan tidak perlu ada kan begitu. Ya, jadi ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga keamanannya seperti apa. Tidak perlu lagi ada keamanan yang dari luar. Kalau keamanan dari luar datang itu kesannya, weh, ini Pasir Putih ini kok sampai ada keamanan itu kan berarti kan situasinya statusnya bahaya ya. Ya, ya. Jadi keamanan itu dari kita. Nah, yang penting kita semua sadar. Nah, kita semua sadar kalau ini kan tempat berwisata. Jadi semua punya kepentingan di sini, semua punya penghasilan di sini, yaitu harus kita sadari. Terutama yang petugas-petugas ada yang di dalam, yang berkecimpung di dalam sini, menjaga keamanan sendiri seperti itu. Kemudian masalah sampah itu yang tadi saya bilang, kami sudah punya pikiran untuk memprogramkan pengadaan jaring dengan perahu, gitu kan? Rencana kita untuk menghalau sampah ini. Ya, mungkin realisasinya kapan ini Pak? Atau baru pemikiran nanti program ya, itu sehingga masih perlu waktu? Tahun lalu sudah pernah saya usulkan, tetapi rupanya masih ada kepentingan yang lebih dari itu. Jadi belum bisa terrealisasi. Ya. Jadi rencana yang tahun lalu saya minta jaring itu sekitar yang 200 meteran, kemudian perahunya 2 kan gitu. Tapi belum bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya bisa terjawab. Tetapi yang lebih penting lagi, masyarakat kita tidak usah buang sampah di laut untuk mengurangi kan. Iya, berarti kalau tidak buang sampah di laut berarti bukan masyarakat di sini, ya. Masyarakat yang di luar pantai Pasir Putih. Ya. Ya. Jadi kan seperti itu. Jadi saya pikir itu yang informasi dari saya Ibu ya. Ya itu ya, ini tanggung jawab kita bersama-sama. Gitu ya Pak. Iya. Kemudian mungkin dari Pak Zakaria Sorota ini tadi masalah keamanan juga menjadi titik pembicaraan dari floor. Ya, mungkin ada tanggapan. Ya, artinya mungkin kasih. dari Dewan Adat juga ingin menciptakan suasana aman di Pantai Pasir Putih. Seperti apa langkah yang dilakukan? Iya, yang jelas adalah
Pasir Putih ini ada di lingkungan ini ya, sekitar masyarakat. Ada di pesisir Pantai Putih, ada kelompok Darwis, tapi ada Karang Taruna. Nah, itu bisa sama-sama dilibatkan. Kan kurang baik kalau ada aparat dari luar yang harus jaga di sini, kan kesannya lebih baik swakarsa ya. Lebih baik swakarsa. Sama kita menjaga keamanan ke depan. Nah, kita juga tetap akan juga menyampaikan ini kepada pemerintah, juga ke pihak keamanan untuk ya paling sering tidak mereka berpatroli ya, mungkin sekali-sekali setiap hari itu ya mungkin satu harus lewat sampai di Pasir Putih, sampai Pasir Ridho, kemudian kembali lagi ke kota. Jadi tidak hanya mungkin patroli di daerah kota saja, sehingga ada sesuatu yang terjadi itu bisa langsung ya ambil tindakan di tempat ambil tindakan untuk pengamanan ya mungkin ya. Kalau orang mabuk ini kan saya lihat Pasir Putih ini kan terbuka. Iya. Pagar-pagarnya sudah tidak ada, jadi ya untuk menjamin itu juga kan kalau malam pasti ada orang yang masuk. Jadi ya mungkin salah satunya pariwisata bisa perhatikan mungkin pagar apa ke depannya mungkin bisa diperbaiki oleh pemerintah, bukan ya pemerintah kabupaten. Saya kalau bila perlu pemerintah provinsi juga mendukung ini pariwisata kabupaten untuk sama-sama memperhatikan Pantai Pasir Putih. Gitu, terima kasih. Mungkin dari Pak Salmon, Pak, ada yang ingin ditambahkan tadi terkait lebih khusus pengamanan? Iya, jadi kalau soal pengamanan atau keamanan ini sangat penting. Nah, harapan kami di kelompok sadar wisata bahkan masyarakat yang sebagai pengelola, kami sangat mengharapkan keamanan itu hadir seperti tadi dibilang Bapak PLH dari 3 wilayah. Ya, keamanan ini kalau kita melihat di daerah-daerah luar, daerah maju seperti Bali, Gili, itu mereka punya polisi pariwisata. Kenapa di Kabupaten Manokwari khususnya Pantai Pasir Putih tidak ada namanya polisi pariwisata yang selalu berpatroli? Karena sekarang kita ini sudah bukan dulu kita sama dengan bergabung dengan Provinsi Papua. Tapi sekarang kita ini sudah menjadi Papua Barat. Berarti kita punya OPD yang mengelola masalah keamanan seperti kepolisian. Iya, itu dia harus berperan juga di daerah wisata, khususnya Pantai Pasir Putih. Karena pantai ini kalau sekarang pandemi ini kita lihat dia agak sunyi. Tapi kalau sudah normal, itu hari raya itu jalan kita macet. Dan mungkin masukan kami kepada pemerintah, selain kami membutuhkan polisi pariwisata untuk keamanan, kami punya jalan yang sangat sempit. Jalan yang mulai dari pelabuhan sampai di masuk daerah distrik Manokwari Timur ini sangat sempit. Jadi harapan kami ini mungkin sebagai masukan kepada pemerintah supaya tolong perhatikan kami punya jalan. Karena terkadang-kadang kalau pantai ini rame, jalan kita tuh sempit. Bahkan sering juga terjadi kecelakaan karena faktor jalan yang sempit. Terima kasih. Ya, baik pendengar, sebelum kita kembali berdialog, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan yang berikut ini. Selalu tanah Papua
Ya, terima kasih pendengar yang terus setia bersama kami Radio Republik Indonesia Manokwari melalui acara dialog interaktif di luar studio dengan topik optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat. Dan saudara, bersama narasumber Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Bapak Igede Wiradane, kemudian dari Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, Bapak Sakaria Sorota, dan juga Bapak Salmon Nubuab, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pasir Putih, dan juga Floor yang terdiri dari masyarakat yang ada di sekitar dan juga pelaku ekonomi di Pantai Pasir Putih Manokwari ini. Dan pendengar, kami juga terus buka jalur interaktif di nomor telepon 082397022871. Sekali lagi di nomor telepon 082397022871. Baik, mungkin untuk session yang terakhir ini ada mungkin dari floor masyarakat di sini yang ingin kembali menyampaikan aspirasinya ke narasumber, silakan. Ya, silakan Pak Bon Sapia, terima kasih, ingin kembali menyampaikan sesuatu ke narasumber yang hadir. Silakan Pak. Terima kasih buat pendengar yang ada di rumah. Di sini saya khusus kepada Kepala Dinas mengenai wilayah Pantai Pasir Putih ini. Kalau memang pantai ini sudah dibeli lunas, bikin papang supaya jangan kita pro dan kontrak dengan masyarakat yang punya di bumi sini. Hari-hari ini saya melihat, saya sebagai orang Keman, kadang-kadang saya lihat kita baku konflik dengan orang masyarakat pribumi gara hak wilayah ini. Jadi mungkin ke depannya tahun baru harus ada papang-papang jalan sampai di ujung sana bahwa tanah ini sudah lunas dibayar ke pribumi. Ya, karena kemarin kami pakai karcis, ada yang masih yang punya hak wilayah bisa masuk nagih dalam wilayahnya pariwisata. Makanya kemarin penagihan kami begitu store ke dinas mengurang. Jadi saya usul ke Bapak Dinas dan Sekdis supaya segera bikin papan bawah tanah Pasir Putih Pantai Pariwisata sudah dibeli, pemerintah sudah beli supaya jelas buat masyarakat yang ada di sini. Terima kasih, itu saja. Iya, mungkin yang lain ada lagi yang ingin bertanya, kita masih punya waktu, silakan. Iya. Iya, silakan. Iya. Kembali dengan Ibu siapa, Bu? Ya. Ibu siapa? Nama saya Dolvina Medotga. Iya, oke, silakan Ibu. Baik, saya mau kembali lagi bicarakan yang bak sampah. Tadi Bapak Kepala Dinas sampaikan bahwa kami sediakan kantong plastik, kami isi sampah, kami bawa buang di bak sampah yang ini. Kami punya tempat usaha di sebelah sana, sangat jauh dari tempat bak sampah. Jadi kami minta kalau bisa ada bak sampah satu untuk kami di sebelah sana. Kami tidak bisa karena bak sampah satu ini tidak mampu untuk sampah semua di dalam bak sampah ini. Cuma dari pagi sampai sore saja bak sampah sudah penuh. Apalagi kami di sebelah sana tidak bisa bawa ke sini tambah lagi. Itu yang kami minta supaya kalau bisa ada bak sampah satu untuk kami di bagian sebelah sana. Dan juga tadi dengan kamar mandi. Kamar mandi itu bagaimana? Saya yang siapkan mesin air, pipa semua atau bagaimana? Dari dinas yang siapkan, biar saya yang jaga, uangnya kita bagikan. Dua kah bagaimana? Itu yang saya mau tanya ke dinas lagi, karena tadi saya dengar bahwa kamar mandi itu buat untuk saya. Itu yang saya mau tanyakan lagi kembali. Baik, terima kasih, waktu dikembalikan. Iya, masih ada kesempatan, silakan siapa lagi yang ingin menyampaikan masukan, saran, usulan? Ya. Ya, baik. Ya. Nama saya Ferry Moktis. Di sini yang saya sampaikan mungkin terkait pembangunan ke depan.
Ya, yang kami harapkan kepada pemerintah, terlebih khusus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mungkin ke depannya nanti pengembangan pantai ini yang menjadi kebanggaan kami masyarakat Pasir Putih. Mohon kalau ke depannya pembangunan dilibatkan kami yang ada pelaku usaha, anak-anak muda yang ada di wilayah tempat rekreasi. Mengenai keamanan yang tadi disampaikan itu begini, kalau kami yang ada di wilayah sekitar Pantai Pasir Putih ini, kami tetap menjaga pantai ini. Tetapi kekacauan, kejahatan itu datang dari pihak luar. Dari luar. Ya. Bahkan pembunuhan yang ada terjadi sempat di sini, itu mereka melakukan di tempat luar atau tempat lain, baru mereka datang buang di tempat ini, tempat pariwisata ini. Jadi itu yang kami menyampaikan. Terlebih khusus saya mengharapkan juga untuk Pokdauris, kami selama COVID ini kami juga kurang bergerak di pantai untuk Pokdauris, kelompok Pokdauris ini. Ya, nanti ke depannya kami akan duduk bersama-sama lagi untuk rapat, untuk mau kerjasama untuk masyarakat semua pengelola pantai. Baik, itu saya yang kami menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab, ini kan terkait semua ya, dari Pokdarwis, Pak Kepala Dinas, kemudian dari adat. Mungkin dijawab secara bergantian. Ya, baik Pak Bon Sapia, terkait dengan tanah ini, wilayah. Nah, ini sebetulnya kan kita sudah berulang kali juga bicara dengan Pak Kepala Suku terkait dengan lahan, kan. Itu sebetulnya kan sudah selesai, kan. Ya, mungkin yang adik-adik kita yang ini mungkin ya informasinya tidak sampai mungkin, gitu ya. Mungkin tidak sampai itu. Ya, sebenarnya sudah lama sebetulnya itu dibebaskan ya. Nah, memang sih ada sedikit ada permintaan ya terkait dengan lahan ini. Tapi secara umum itu sudah disepakati begitu ya. Kemudian Ibu tadi ya, nanti Ibu berkomunikasi dengan saya punya kepala bidang terkait dengan toilet ya. Kemudian dari saudara kita ini ya, tentunya pembangunan itu kan nanti dimanfaatkan untuk masyarakat setempat ya. Jadi prioritas itu nanti kan masyarakat setempat. Nah, tentunya sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Jadi yang sudah bergabung di sini di pantai ini ya nanti akan menjadi prioritas semua. Jadi sesuai dengan pembicaraan awal dengan pengembang seperti itu. Kemudian masalah perekrutan nanti kan kita tidak sendiri. Mungkin kita nanti akan libatkan kepala suku untuk merekrut ini. Siapa-siapa yang bisa layak ke situ, kan seperti itu ya. Ya, barangkali itu Pak. Ya. Iya, oke. Kemudian dari Pak Horota, mungkin ada yang mau ditambahkan tadi masalah tanah itu. Katanya yang sudah dibayar lah oleh pemerintah itu harus dipasang plakat supaya tidak ada tuntutan ataupun tidak ada katakanlah gangguan lah. Iya, baik, intinya itu ya kalau sudah ada kesepakatan dengan pemilik hak wilayah lah, itu ya silakan, itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Harus betul-betul dia clear, sudah selesai. Di dalam hak wilayah itu ada pemilik hak wilayah, tapi juga ada masyarakat adat yang lain. Jangan sampai antara sesama masyarakat adat itu juga mereka tidak baku saling suka. Nah, sehingga hal-hal apa yang bersama-sama disiapkan ke depan. Karena kalau hak wilayah berarti pasti ganti rugi untuk wilayah itu ada. Tapi pasti ada juga yang kena dampak langsung juga di sekitar itu. Saya masyarakat yang Papua yang lain yang sudah sama-sama lama sudah
hidup tinggal situ, kemudian mereka juga bergantung dari pendapatan itu juga harus diperhatikan yang dari dampak-dampak yang lain, dampak sosial apa, kalau itu juga. Tapi saya pikir tadi Pak Kari sudah bilang nanti analisis dampak bisnisnya dari kontraktor itu bisa melihat berapa banyak kakak yang secara langsung ada terkena langsung daripada pengembangan potensi wisata itu. Kami dari Dewan Adat siap untuk mendukung suksesnya pembangunan peningkatan pariwisata khususnya Pantai Pasir Putih, karena itu merupakan sebuah ikon baru ya di Manokwari, tapi juga mungkin di Papua Barat saya lihat. Nah, itu luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, dan perlu kita berikan dukungan untuk Dinas Pariwisata dan juga kelompok Darwis untuk ke depan dari peningkatan yang ada itu meningkat lagi ke tahapan yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima kasih rekan. Dari Pak Salmon. Terima kasih. Kalau dari saya mau tanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Ferry Mokis soal keamanan. Memang pernah terjadi pembunuhan di luar dan mereka buang di daerah kita, daerah Pasir Putih atau lebih khusus di tempat pariwisata Pasir Putih, karena ini faktornya gelap. Artinya tempat kita ini memang tempat pariwisata tapi belum ada penerang atau lampu jalan. Jadi harapan kami dari masyarakat dan kelompok Darwis, kalau bisa pemerintah lagi pasang kami lampu jalan, khususnya di daerah destinasi pariwisata, karena ini sangat penting. Terkadang kalau hujan itu daerah sini gelap dan kita tuh pasti di rumah kita tidak tahu apa yang terjadi di pantai, karena itu sudah pernah terjadi. Makanya harapan kami ke depan kalau bisa pemerintah itu siapkan atau memasang kami lampu jalan supaya tidak mengganggu pengunjung yang ada walaupun mereka mau duduk sampai malam, dan juga tidak mengurangi ibu-ibu yang jualan. Artinya dengan adanya lampu itu mungkin pengunjung yang sedang datang sore pasti mereka bisa membeli sesuatu karena mereka rasa bahwa di sini aman. Terima kasih. Iya, baik. Nampaknya kita sudah berada di ujung acara dialog luar studio kita. Masih tersisa waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Yang terakhir, kami akan minta pernyataan penutup baik dari Kepala Dinas juga dari narasumber yang lain. Pak Kepala Dinas, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan dialog kita juga dengan topik kita optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat, lebih khusus karena kita berlokasi di Pasir Putih, ya Pasir Putih Manokwari. Silakan. Ya, jadi baik, terima kasih ya. Untuk pengembangan destinasi khususnya Pasir Putih ya, mari kita semua bersama-sama menjaga aset kita ini dengan menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kemudian melestarikan, tetap menjaga lingkungan yang ada di sini ya, karena itu merupakan aset dan bagian dari daya tarik. Nah, kita semuanya mengharapkan Pasir Putih untuk sementara ini menjadi satu-satunya pilihan yang berada di dalam kota Manokwari dan paling dekat. Barangkali itu saya menghimbau kepada masyarakat luas tetap menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan menjaga aset kita yang ada di Pasir Putih. Barangkali itu saja. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Kemudian dari Pak PLH Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Pak Horota, silakan Pak. Ya, yang pertama adalah mari masyarakat Manokwari kita sama-sama menciptakan budaya baru, stop buang sampah di laut, sehingga saudara-saudara kami yang ada di pesisir Pantai Putih mereka tidak harus mengumpulkan sampah-sampah yang masyarakat di daerah kota buang. Ya, jadi mari kita mulai belajar untuk tertib, tapi juga menata lingkungan kita masing-masing. Kita jaga Manokwari untuk kita semua, Manokwari kita sehat, tapi juga Manokwari indah dan mandiri dari sisi peningkatan ekonomi untuk masyarakat adat. Terima kasih. Iya. Baik Pak Salmon selaku Ketua
Darwis Pasir Putih, silakan. Iya, terima kasih. Kami dari kelompok Darwis dan masyarakat Pasir Putih sangat memberikan apresiasi kepada RRI Manokwari yang sudah menyelenggarakan radio interaktif kepada kami sehingga hari ini boleh terlaksana dengan baik, dan kami akan tetap mengangkat potensi pariwisata yang ada di Pasir Putih, dan juga kami tetap akan berjalan bersama-sama dengan masyarakat, pelaku usaha, kelompok, dan pemerintah sehingga destinasi ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Manokwari. Iya. Baik, mungkin satu pernyataan juga dari Flor boleh, karena kan selain sebagai pelaku ekonomi di Pantai Pasir Putih, masyarakat di Pantai Pasir Putih, ini keterlibatan masyarakat lain yang hadir ke sini juga perlu, katakanlah perlu ada pemberitahuan sehingga hal-hal seperti tadi yang kita tidak inginkan, keamanan, kemudian kebersihan juga dijaga bersama. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kepada masyarakat yang biasa datang ke lokasi wisata Pantai Pasir Putih, silakan Pak Bonsapia dari anggota keamanan di sini ya. Silakan Pak. Terima kasih buat kesempatan diberikan kepada kami petugas keamanan di Pantai Pariwisata Pasir Putih. Kami imbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Manokwari, buat Pantai Pasir Putih aman buat pengunjung yang datang, dan terutama patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sebab Pantai Pasir Putih adalah pantai yang boleh bilang orang Papua bilang itu obat air maseng, jadi datang mandi sampai sehat. Dan di Pantai Pasir Putih ada banyak penjualan kuliner, makan, gado-gado, beneng. Jadi silakan mau datang. Kalau duduk di rumah kalau stres, silakan hadir ke Pantai Pasir Putih. Di sini ada hiburan. Ya. Terima kasih, itu saja. Ya, yang penting jaga kebersihan, jaga keamanan ya. Baik pendengar di rumah, nampaknya kita harus mengakhiri dialog luar studio Radio Wisata Radio Republik Indonesia Manokwari. Sekali lagi dengan topik optimalisasi potensi pariwisata di Manokwari, Papua Barat, yang kami siarkan melalui Pro 1 FM 94,3 MHz dan juga melalui RRI Playgo. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Manokwari. Selamat siang, semoga sukses terus untuk Bapak. Selamat siang dan juga terima kasih untuk Bapak Zakaria Sorota. Terima kasih juga untuk Bapak Salmon Nubuab, Ketua Kelompok Sadar Wisata Darwis Pasir Putih. Dan terima kasih juga untuk seluruhnya yang hadir di lokasi dialog luar studio kita. Sekali lagi selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa di acara yang sama pada kesempatan yang berbeda. Mungkin aplaus ya. Demikian dialog interaktif Radio Wisata RRI Manokwari.